Wajib atau tidak begitu, Pak? Wajib atau tidak kop surat itu ya. Baik. Kalau bagi kami biasanya kami tidak mewajibkan ya untuk pembuatan kop surat. Mengapa demikian? Karena antara pemberi kuasa dan penerima kuasa itu dia seperti tadi materi yang sudah kita sampaikan di awal, dia merupakan eh, punya asas kebersamaan, asas kontraknya bahwa dia memiliki kedudukan yang sama, tidak ada pimpinan, tidak ada bawahan, tidak ada kita apa namanya eh, bermitra ya atau berdiri sejajar. Karena kalau bicara soal pengacara maupun paralegal dengan klien itu seharusnya setara di kedudukannya gitu ya. Jadi nggak ada bosnya gitu, nggak ada bawahannya gitu ya. Nah, jadi kami sering tidak memasangkan surat kuasa dengan kop surat karena kepentingannya eh, semata-mata untuk menjaga marwah profesi pengacara gitu. Seperti itu ya. Jadi kedudukannya sama di hadapan hukum gitu. Baik eh, klien maupun pemberi bantuan hukum. Baik, sampai di sini masih ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Kita lanjut dulu ya. Saya masuk ke perjanjian. Coba kita ke sini dulu ya. Coba perjanjiannya. Ya. Nah, ini surat perjanjiannya ya. Jadi ketika surat kuasa itu dibuat, kita sudah mempelajari berkas perkara yang akan kita tangani. Kemudian setelah surat kuasanya jadi, kita lanjutkan dengan pembuatan surat perjanjian. Pembayaran biaya honor advokat dan biaya operasional penanganan perkara pidana. Ini perkara pidana ya. Jelas di sini bahwa pertama yang kita tuliskan adalah kop suratnya, yaitu surat perjanjian gitu ya. Kemudian antara siapa dengan siapa itu disebutkan di awal gitu. Kemudian setelah judulnya barulah masuk pada poinnya. Poin pertama yang kita isikan adalah identitas pihak pertama gitu ya. Dalam hal ini klien tentunya. Kemudian identitas pihak kedua, yaitu kantor pengacara kita atau LBH yang kita bernaung di bawahnya. Apakah boleh sebaliknya? Boleh gitu ya, pihak pertama dan pihak kedua gitu. Apakah boleh pihak pertama itu 2 orang atau 3 orang? Boleh gitu. Kemudian dijelaskan di sana kapan surat kuasa khusus itu ditandatangani, sehingga perjanjian ini berlaku sama. Artinya perjanjian ini dibuat setelah surat kuasanya ditandatangani gitu ya. Jadi atau bersamaan dibuatnya gitu. Surat kuasa ini ditandatangani bersamaan dengan ditandatanganinya surat kuasa gitu. Sehingga tanggalnya sama ya, tanggal surat kuasa dengan tanggal surat perjanjiannya dibuat. Nah, kemudian poin perjanjiannya satu di sini ya. Misalnya ini kaitannya bahwa pihak pertama bersedia dengan sesungguhnya membayar biaya administrasi dan biaya operasional penanganan perkara pidana. Berupa apa misalnya? Kita misalnya sebagai pelapor kah? Atau sebagai saksi korban kah? Atau sebagai misalnya sebagai penggugat? Nah, seperti itu ya. Jadi harus jelas gitu. Sebagai apa gitu di dalam perjanjian itu. Kemudian adapun perincian biaya penanganan perkaranya adalah sebagai berikut. Biaya penanganan perkaranya dirinci gitu ya. Di sini kami coba menyusun sederhana, misalnya biaya pembuatan sekaligus penandatanganan surat kuasa. Kenapa kami perlu memberikan pembiayaan pada pembuatan dan penandatanganan? Karena ini menimbulkan konsekuensi biaya. Pada saat mau dibuat kita analisa dulu.
kita pelajari dulu perkaranya ini apa saja, kita bedah dulu. Nah, kemudian setelah itu surat kuasanya dibuat, dicetak, kemudian dipasangi, dibubuhi materai, sekaligus juga didaftar ke pengadilan setempat, sehingga menimbulkan pembiayaan. Dan biaya itu kita mintanya berapa? Nanti mungkin ada negosiasi antara klien sama kita, itu urusan di belakang. Yang jelas tarif kita itu berapa harus disampaikan begitu. Kemudian yang kedua, biaya jasa hukum atau honor ya. Seorang pengacara berapa orang? Pengacaranya 1-2 orang disebutkan. Nah, di sini hanya contoh saja ya, di sini ada 50 juta gitu misalnya. Bisa saja di sini 1 M gitu, 1 miliar. Jadi untuk honor jasa pengacara itu nggak ada ketentuannya harus berapa gitu. Bisa jadi misalnya kosong, misalnya tidak bayar sama sekali misalnya jasa pengacaranya. Bisa saja seperti itu, tergantung kesepakatan ya. Kemudian biaya operasional. Biaya operasional ini maksudnya biaya selama kita nangani perkara ini. Misalnya ada biaya penginapan, ada biaya makan minum, akomodasi ya, perjalanan, tiket, pesawat pulang pergi, mobil dan lain sebagainya kan. Termasuk biaya pembayaran di pengadilan misalnya untuk pendaftaran perkara dan lain sebagainya. Nah, sehingga harus ada perincian yang kita hitung-hitung kira-kira berapa biayanya gitu ya. Kemudian biaya ini kita sampaikan apakah biaya ini hanya sampai ke tingkat pengadilan negeri, banding, kasasi, PK, atau sudah termasuk semuanya gitu, satu paket gitu. Mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kemudian kasasi sampai kemudian PK dan eksekusinya gitu. Nah, jadi biasanya tanya, kok kenapa mahal sekali biaya operasionalnya? Nah, dijelaskan. Kenapa mahal? Karena biayanya untuk ini gitu. Tapi kalau ada tawar-menawar boleh saja kita perhitungkan gitu. Nah, soal biaya ini biasanya pasal 1 ini yang akan dinegosiasikan antara pengacara atau paralegal dengan kliennya gitu. Kemudian pasal 2, pihak pertama bersedia dan melunasi biaya pembuatan ini kepada pihak kedua bersamaan dengan ditandatanganinya surat kuasa khusus dan perjanjian ini oleh kedua belah pihak. Jadi ketika sudah ditandatangani langsung dibayar begitu ya. Nah, kalau misalnya dibayarnya bertahap, kita sebutnya panjar gitu ya, panjar biaya perkara, berapa dia mau panjar dulu gitu. Biasanya akan teman kita kenal, ya sudah panjar aja dulu misalnya. Makanya kalau panjar maka di atas kita kasih waktu berapa lama kira-kira kalau panjarnya. Paling lambat seminggu misalnya setelah perjanjian ini ditandatangani. Di pasal 4 jelas ya. Pihak pertama bersedia dan melunasi biaya yang dibuangkan kepadanya yang diserahkan kepada pihak kedua dalam jangka waktu maksimal 1 minggu sejak surat perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak gitu ya. Kenapa dananya penting untuk kita diserahkan? Karena kita akan bekerja. Nah, namanya bekerja juga kan membutuhkan biaya gitu ya. Kita perlu biaya fotokopi, kita perlu biaya materai, kita perlu biaya bensin dan lain sebagainya. Banyak ya pembiayaan yang perlu kita penuhi dalam perkara-perkara gitu ya. Apalagi kalau misalnya perkaranya di luar kota. Misalnya teman-teman, saya di Toli-Toli terus ada perkara di Kalimantan. Nah, gimana biaya tiketnya gitu pulang pergi? Kalau biayanya nanti dibayar belakangan kan jadi repot gitu kan. Kalau tidak ada perjanjian sebelumnya ya kita pakai saja dulu uangnya Bapak gitu, nanti kami gantikan. Wah, jadi urusan di belakang hari kan, lagi menagihnya gitu. Nah, kemudian di dalam perjanjian ini kami sebutkan juga bahwa apa hak dan kewajibannya. Pihak kedua bersedia mewakili. Jadi ya kita ini ya mewakili, mendampingi, memperjuangkan serta membela hak-hak hukum pihak pertama sesuai dengan hukum yang berlaku gitu ya. Ya, jadi kewajiban kita atau prestasi yang akan kita lakukan terhadap pihak pertama itu adalah tadi mendampingi atau mewakili dia, memperjuangkan kepentingan hukumnya. Sementara kita punya hak juga, apa itu misalnya diberikan hak retensi. Hak retensi itu adalah hak menahan berkas-berkas perkara gitu. Dan hak substitusi, yaitu hak untuk memindahkan. Hak substitusi itu menunjuk orang lain gitu misalnya untuk mewakili kita kalau misalnya kita berhalangan. Jadi kita sudah masukkan dalam perjanjian ini. Jangan nanti kita nunjuk pengacara lain, dia keberatan.
Oh, kenapa Bapak kasih pengacara itu sementara yang saya tunjuk Bapak gitu? Nah, karena sudah ada hak substitusi. Kenapa pada saat acara misalnya sidang kita tidak bisa hadir karena misalnya sakit atau misalnya ada acara keluarga, kedukaan misalnya, ada orang pesta misalnya, kawinan misalnya, akad nikah, saudara sendiri misalnya. Jadi kita nggak bisa hadir di persidangan. Nah, inilah dasar hukumnya yaitu hak retensi dan hak substitusi gitu ya. Sebenarnya di surat kuasa juga sudah disebut, tetapi di dalam perjanjian pun harus diperkuat gitu ya, biar jelas begitu. Kemudian ketika ada kris mayor ya, misalnya ada bencana dan lain sebagainya, maka kita atur di dalamnya sesuai kesepakatan ya, ada adendum atau kalau ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, bisa kita atur dalam bentuk adendum atau perjanjian tambahan ya, yang menjadi satu kesatuan dengan perjanjian di awal ini. Gitu ya. Kalau terjadi force majeure, maka ada ketentuannya. 15 hari setelah kejadian force majeure itu harus saling berkomunikasi. Gimana ini Pak? Ini kan misalnya tsunami ini nggak bisa diselesaikan, atau misalnya ada gempa bumi gini, ya, nggak bisa diurus nih Pak dalam waktu yang sesuai perjanjian kita. Apakah perlu kita selesaikan aja perjanjian ini, ataukah nanti kita pending dulu atau seperti apa gitu ya perjanjiannya. Nah, harus jelas tanggal dibuatnya berapa rangkap, bermaterai cukup, dan masing-masing mendapatkan satu rangkap gitu ya. Kemudian hari apa, tanggal berapa, pihak pertama, pihak keduanya menandatangani disaksikan oleh para saksi. Minimal saksinya 2 orang. Kalau biasanya kami malah 3 orang gitu ya. Saksi dari pihak pertama, saksi dari pihak kedua, dan saksi biasanya saksi yang kita tunjuk bersama siapa gitu. Nah, demikian ya tadi surat perjanjian kerja atau perjanjian kontrak antara klien sama pengacara yang ditunjuk gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai perjanjian ini? Sekali lagi saya sampaikan ya, jadi kalau nanti ke depan paralegal dan pengacara yang kewajiban paralegal itu adalah memiliki surat kuasa dan memiliki surat perjanjian kerja. Jadi jangan sampai nangani perkara tidak punya dua-dua ini. Jadi yang disebut dengan paralegal itu berarti orang yang sudah dilatih mengikuti pelatihan paralegal tingkat dasar. Nah, di mana di dalam pelatihan itu telah disampaikan, telah diingatkan, telah diajarkan bagaimana menangani sebuah perkara atau suatu masalah gitu ya, perkara hukum. Nah, harus ada surat kuasanya 1, harus ada surat perjanjian kerjanya 2, sehingga jelas gitu ya. Kalau di awal itu harus memiliki kartu identitas, apakah sebagai pengacara ataukah sebagai paralegal. Baik, sampai di sini. Izin bertanya Pak Usman. Silakan. Oke, baik, saya singkat saja merespon penjelasan yang sangat luar biasa sekali ini terkait dengan perjanjian yang kemudian di dalamnya ada komponen biaya. Itu kedudukan kita sebagai paralegal dalam konteks penanganan perkara kan tidak sampai misalnya pada proses beracara di pengadilan. Tentu akan beda dengan biaya LBH dan paralegal. Nah, kalau kemudian misalnya dalam proses penanganan perkara kita nebeng ya, kurang lebih bisa kita katakan seperti itu dengan LBH, tentu porsinya itu pasti berbeda antara LBH dengan paralegal. Kemudian kalau kita misalnya menjadi bagian daripada atau mengasistensi LBH atau lawyer, itu seperti apa porsi kita? Apakah tergantung kita berikan semua kepada lawyers atau LBH yang membuat perjanjian yang kemudian di dalamnya kita ikut serta atau seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita lihat misalnya LBH menangani pelanggaran bagi orang yang miskin misalnya, orang yang tidak mampu lah katakan seperti itu.
Ya. Tentu kan tidak membutuhkan biaya, artinya biaya bisa dibiayai oleh negara. Bagaimana dengan posisi kita paralegal yang kemudian mendampingi klien itu orang yang standar, yang masuk kategori seperti tadi? Bagaimana pembiayaannya? Apakah kita juga membebankan biaya perkara atau seperti apa? Kemudian bagaimana negara dalam hal memberikan biaya dalam penanganan orang yang tidak mampu tadi terhadap paralegal itu sendiri? Apakah ada tidak? Atau kalau misalnya kita kasih standar itu misalnya LBH kan ada seperti itu mungkin Pak Usman. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih ya. Mungkin Pak Sarmin bisa tunjukkan videonya biar teman-teman lihat gitu ya, gambarnya gitu ya. Kalau kita biarkan semua ya. Oke Pak Sarmin, makasih pertanyaannya menarik dan bagus sekali ya. Jadi memang perlu dipahami, saya kadang-kadang juga sering menghadapi masalah seperti itu. Jadi paralegal ini biasanya dengan advokatnya atau dengan lembaga bantuan hukumnya itu tidak mengatur gitu ya secara jelas bagaimana pembagiannya. Jadi biasanya masing-masing lembaga itu punya pola tersendiri gitu ya. Tapi intinya ketika merekrut paralegal atau merekrut advokat, organisasi bantuan hukum itu telah membuat kontrak sebelumnya biasanya. Jadi ada kesepakatan sebelumnya. Contoh misalkan yang selama ini kami lakukan, saya selaku pengacara kalau menangani perkara bantuan hukum atau legal aid ya namanya, yang dibiayai oleh negara, kami dengan organisasi bantuan hukum yang meminta dana ke negara itu komitmennya 50-50 gitu ya. Jadi pembagiannya 50% ke lembaga bantuan hukumnya, ke kami 50%. Nah, jadi nantinya untuk pembayaran paralegal itu pun juga ada komitmen di awal. Misalnya YBH Usman Ali merekrut paralegal Pak Sarmin Buton misalnya. Sebelum masuk dan sepakat kita udah bicarakan memang gimana Bapak maunya gimana untuk pembagian salarinya atau gajinya atau tunjangannya atau bantuannya atau apa saja gitu ya, dibicarakan lebih awal. Nah, sehingga ketika sudah bergabung sudah memahaminya. Misalnya dalam satu perkara perkara bantuan hukum akan seperti apa. Kalau pengacara juga ada juga bantuan hukum yang sifatnya cuma-cuma pro deo pro bono, sama sekali gratis gitu ya. Nah, itu tidak dibayar sama sekali. Nah, tadi yang kami buat perjanjiannya itu adalah perjanjian kerja yang sifatnya profit ya. Nah, namun meskipun perkaranya bantuan hukum yang tidak profit sama sekali, sebaiknya dibuat perjanjian juga. Sehingga disebutkan di dalam perjanjian itu misalnya fee-nya itu sama sekali atau honornya sama sekali nggak bayar, 0%, misalnya 0 rupiah gitu. Nah, sehingga jelas ketika ada misalnya masalah di kemudian hari terhadap perkara itu, maka kita bisa memperlihatkan dokumen perkaranya termasuk salary-nya atau honornya itu sama sekali 0% atau bantuan hukum sifatnya. Jadi tidak ada pembayaran sama sekali. Jadi untuk terkait berapa bagiannya paralegal, berapa bagiannya advokat, berapa bagiannya organisasi bantuan hukumnya, itu biasanya di awal sudah disepakati lebih dahulu gitu ya. Sebelum misalnya Anda bergabung dengan kantor pengacara atau yayasan bantuan hukum atau LBH lembaga bantuan hukum atau OBH organisasi bantuan hukum, baik yang bentuknya per yayasan atau perkumpulan, itu kemudian sudah disepakati di awal paralegal dapat berapa gitu. Nah, kalau disepakati maka perkara itu kemudian bisa kita laksanakan kerjasamanya gitu ya. Tapi kemudian kalau tidak disepakati ya tentu mungkin tidak bergabung di LBH atau lembaga bantuan hukum yang dimaksud. Mengapa? Karena ini akan kesulitan. Ada juga yang bergabung dalam rangka mencari pengalaman aja dulu gitu ya. Pingin tahu gimana caranya gitu menangani sebuah perkara, sebuah masalah. Jadi istilahnya ada yang bilang magang dulu lah gitu. Ada juga memang yang kerja di LBH itu sehingga harus mendapatkan penghasilannya dan harus pasti gitu berapa penghasilan yang mereka terima gitu. Baik, saya kira seperti itu ya Pak Sarmin. Ya cukup jelas sekali. Makasih Bang Usman. Baik, makasih ya. Masih ada lagi mungkin pertanyaan-pertanyaan lainnya? Saat ini kita sudah di pukul 11 ya.
Baik, silakan. Mungkin ada pertanyaan, masukan yang berkaitan dengan materi kita. Baik, kalau tidak saya ingin share kembali ya perjanjian tadi, perjanjian pidana ya. Kalau perjanjiannya perdata, nah gimana? Apakah sama surat perjanjian pidana dan perdatanya? Kalau menurut teman sama kira-kira disamakan aja atau gimana perjanjiannya? Iya, jadi surat perjanjiannya disebutkan ya, di sini surat perjanjian di judulnya jelas surat perjanjiannya, kemudian pembayaran biaya administrasi dan operasional penanganan perkara perdata gitu ya. Jadi yang tadi perkara pidana gitu. Antara siapa, namanya siapa, nama kliennya atau pencari keadilan dengan kantor hukumnya atau LBH-nya gitu ya. Kemudian ada nomor suratnya. Kemudian di bawahnya itu ada identitas si pemberi kuasa atau si pencari keadilan. Dan alamatnya diperjelas gitu ya. Jangan hanya disingkat-singkat ya. Nama disesuaikan dengan KTP-nya. Ya, kalau bisa langsung ditulis dengan nomor induk KTP-nya nomor berapa gitu. Supaya identitas klien itu jelas, tidak kabur gitu ya. Pihak pertama. Kemudian pihak kedua. Itu siapa? Misalnya di sini Usman Ali atau di sini paralegal yang melakukan perjanjian gitu ya. Disebut dengan pihak kedua. Kemudian perjanjian ini akibat dari sebuah pelaksanaan surat kuasa pada hari apa, misalnya hari Ahad misalnya atau Minggu tanggal 14 ya, ini yang baru ini ya, antara pihak pertama pihak kedua. Gimana modelnya di sini misalnya rinciannya seperti apa? Misalnya di sini biaya administrasi dan pembuatan kuasa khususnya 10 juta misalnya. Biasanya orang nanya, kok bisa mahal ya kuasa perdata ya? Ya karena kan ada dananya gitu ya. Karena ada perkara benda atau harta yang kita urus gitu ya. Jadi biasanya agak lebih mahal gitu. Kemudian biasa juga kita mau menghadirkan saksi ahli gitu ya. Nah, sehingga biaya operasional persidangannya menjadi mahal gitu ya. Nah, di sini saya coba misalnya biaya operasional sidangnya adalah 100 juta gitu misalnya. Kenapa 100 juta? Karena tadi kita bayar biaya sidang ditambah dengan bayar biaya saksi dan lain sebagainya. Klien itu tidak tahu beres, kita semua yang atur gitu penggunaan keuangannya. Kemudian biaya jasa hukum pengacara. Nah, ini berapa orang misalnya? Di sini saya taruh 250 juta untuk berapa orang? Nah, gitu ya. Apakah 2 orang atau 3 orang? Disebutkan di situ. Kemudian termasuk dengan biaya paralegal. Nah, paralegal itu dapatnya di mana? Dapatnya di sini, jasa hukum ini. Jasa hukum pengacara ini. Karena udah masuk dia di dalamnya, include di dalamnya. Nanti akan disebutkan di dalam perjanjian paralegal dengan pengacaranya atau perjanjian paralegal dengan organisasi bantuan hukum di mana dia bernaung begitu. Karena paralegalnya nggak bisa berdiri sendiri dan tidak ada juga istilah nebeng seperti tadi ya, bukan nebeng gitu ya Pak Sarmin, tapi bergabung gitu ya, bergabung di dalam organisasi bantuan hukum sehingga dia menjadi satu kesatuan antara pengacara dan paralegalnya. Baik, kemudian ada sukses fee-nya. Sukses fee-nya. Jadi kalau berhasil dan sudah berkekuatan hukum dan sudah selesai perkaranya, maka nilai objeknya misalnya berapa dikali dengan 10% misalnya atau 20% misalnya. Biasanya perkara-perkara perdata itu tergantung kesepakatan. Misalnya pengacaranya mau ngambil resiko, udah biayai saja dulu, ini pasti menang kok ini perkara ini. Tapi sukses fee-nya harus berapa? 50-50 ya misalnya. Atau nanti tanahnya bagi 2 gitu misalnya. Tergantung perjanjian gitu ya. Sama juga ya di bawahnya apa dilunasi selama dipanjar dulu kah atau harus lunas selama sekian minggu. Kemudian harus jelas hak retensi dan hak substitusinya ya. Demikian juga dengan kondisi force majeure-nya dan kalau ada perjanjian tambahannya diatur dalam bentuk adendum ya. Kemudian tempat dibuatnya dan tanggal berapa dibuat, kemudian pihak pertama, pihak kedua, lalu disertai dengan saksi-saksi ya. Jadi saksi minimal 2 orang dalam perjanjiannya. Baik,
Ya, demikian ya terkait perjanjian perdata gitu. Mungkin ada pertanyaan atau masukan terkait materi tadi? Saya persilakan. Baik, kalau sudah jelas mungkin ya saya tidak nambah lagi ya. Nah, ini teman kita di Bali kurang bagus ya jaringannya. Kadang masuk, kadang keluar lagi. Baik, ya. Baik, Pak Usman, halo. Ya, silakan, silakan. Halo. Ya, Terkait persoalan sukses fee, apakah paralegal masuk di bagian itu atau tidak, Pak? ya, terkait sukses fee saya kira masuk ya. Kalau apalagi perkaranya diawali oleh paralegal yang dapatkan perkaranya misalnya. Jadi biasanya paralegal itu dengan pengacara sudah ada komitmen gitu ya. Ada komitmen awal bahwa kalau perkara ini Bapak tangani kira-kira gimana nih Pak? Baik dari sisi penanganannya maupun dari sisi selerinya, pembagian hasilnya gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak ada misalnya, wah ini udah berhasil, terus paralegalnya ditinggal sama sekali. Misalnya perkaranya dapat 1 M misalnya, wah terus paralegalnya, ya terima kasih Pak paralegal sudah membantu pengacara 1 M untuk advokatnya, tapi paralegalnya nggak dapat sama sekali. Ya itu nggak benar juga ya. Jadi harus apa namanya? Harus berimbang lah. Nah, kita bergerak di bidang hukum dan keadilan gitu ya. Jadi tentu kalau kita tidak bisa memberi keadilan kepada teman-teman kita ya untuk apa kita bekerja di bidang hukum ya. Saya kira begitu. Baik, masih ada pertanyaan lain selain itu? Saya kira silakan Pak Mandut. Sedikit. Terkait ini perjanjian sukses fee yang dimana berupa barang yang kita dapat, contohnya sebidang tanah, artinya 2 area, dibagi 1 area untuk pengacara, 1 area untuk klien. Nah, dalam arti ini, artinya kita sebagai paralegal, apa sistem pembagiannya kalau kita masuk ke dalam situ, sistem pembagiannya dengan pengacara itu modelnya seperti apa? Terima kasih. Ya, kasih ya. Jadi kalau uang kan gampang dibaginya kalau dana gitu ya, kalau uang. Tapi misalnya pembayarannya tanah gitu ya atau benda. Ya gimana? Misalnya pengacaranya dikasih mobil. Terus paralegalnya bagaimana caranya bisa dapat gitu ya. Nah, jadi di awal sekali lagi di awal sudah dibicarakan sehingga kalaupun benda dikasih maka benda itu harus dihitung nilainya. Bagaimana pengaturan nilai benda tersebut? Apakah akan diberikan dalam bentuk dana saja ataukah nanti dijual dulu bendahnya, tanahnya dijual dulu atau mobilnya dijual dulu atau apa barang yang dikasih itu misalnya dijual dulu kemudian dibagikan. Berapa persen untuk paralegalnya, berapa persen untuk advokatnya, dan berapa persen untuk organisasi bantuan hukumnya supaya sama-sama hidup gitu. Jangan nanti paralegalnya hidup, pengacaranya hidup, tapi organisasi bantuan hukumnya nggak bisa hidup. Bayar listrik aja susah OBH-nya misalnya. Nah, itu repot kan. Jadi sama-sama kita bisa jalan bersamaan gitu. Kliennya juga puas gitu karena masalahnya selesai dengan baik gitu. Baik, sampai sini ada tambahan? Silakan. Sedikit saya Pak Bang. Ya, silakan. Saya tidak bisa menyalakan video karena jaringan saya kalau berbagi video juga jadi agak kurang bagus. Oke, tidak masalah. Oke, kita punya waktu. Saya mungkin terkait dengan perjalanan prestasi. Saya juga sudah sedikit agak mengerti istilah-istilah hukum ini. Saya awam sekali nih, Bang. Baik. Perjanjian kita sebagai paralegal atau misalnya dalam proses perkara berjalan karena terkait dengan biaya yang disepakati antara pihak. Kemudian dalam seperti yang kemarin sempat saya tanya, kemudian bagaimana kalau orang yang berperkara minta bantu ke kita dalam penanganannya, kemudian dia berpindah ke pengacara yang lain misalnya, atau tidak ada kepercayaan atau trust kita, atau kemudian ada pengaruh dia berpindah, intinya dia pindah ke LBH yang lain, lawyer yang lain. Bagaimana dengan pemenuhan biaya itu kesepakatan tadi? Apakah ditunaikan sepenuhnya atau selesai sampai seperti tadi berdasarkan perjanjian tadi misalnya? Ada angka, kemudian dalam proses dia beralih ke pengacara yang lain, bagaimana penyelesaiannya? Itu mungkin Pak Bang. Terima kasih.
Iya, baik. Terima kasih ya. Pertanyaannya bagus sekali dan sering terjadi di lapangan ya. Misalkan di dalam perjalanan penanganan perkara itu ternyata klien membatalkan kuasanya atau mungkin menambah pengacaranya atau bisa jadi juga tidak membatalkan tapi dia menandatangani kuasa juga di tempat lain. Nah, jadi yang pertama kita harus mempelajari tentang kode etik ya. Kode etik berperkara atau kode etik pengacara, kode etik paralegal dan lain sebagainya. Jadi biasanya perkara yang sudah ada pengacaranya itu pengacara lain pasti minta batalkan dulu di sana kalau mau kita tangani, biasanya begitu. Nah, kalau oke, saya batalkan sama pengacara saya yang pertama. Nah, biasanya konsekuensinya adalah dia membayarkan apa atau yang sudah dibayarkan itu tidak lagi dia menagih ke kita karena dia membatalkan kuasa berdasarkan perjanjian gitu. Tapi biasanya kan cuma dipanjar. Nah, masih ada kewajiban lain yang belum dilunasi misalnya. Nah, kalau bagaimana dengan sisa panjarnya gitu? Nah, sisa panjarnya dibicarakan dengan pihak yang memberi kuasa. Apakah dia lunasi dulu baru dibatalkan ataukah dia batalkan dulu nanti sisa panjarnya dia lunasi atau seperti apa? Dan ketika tidak ada kesepakatan antara pengacaranya dengan pemberi kuasa, biasanya diselesaikan di pengadilan. Jadi ketika tidak ada kesepakatan antara klien sama pengacara dan paralegal, maka biasanya dibawa ke ranah pengadilan, yaitu wan prestasi. Nah, yang wan prestasi ini siapa? Dalam hal ini klien misalnya yang wan prestasi. Tetapi tidak hanya klien biasanya yang wan prestasi, biasanya juga pengacaranya yang wan prestasi misalnya. Sehingga kliennya melapor kepada organisasi profesinya. Nah, kenapa kemudian pengacara maupun paralegal itu harus berhati-hati dalam menangani perkara? Karena pengacara pun bisa dilaporkan kepada organisasi profesinya. Contoh misalnya saya sendiri. Saya organisasi profesi saya Pradi. Nah, ketika misalkan saya menangani perkara terus klien saya merasa tidak percaya atau ada hal yang tidak sesuai, maka dia bisa saja melaporkan ke organisasi profesi saya sehingga saya bisa disidang gitu ya. Sidang etik misalnya. Hasil sidangnya misalnya kalau sidangnya pelanggaran berat bisa dicabut dia punya hak untuk misalnya beracara misalnya. Dan akhirnya dapurnya tutup gitu ya. Jadi kita juga harus berhati-hati dalam menangani sebuah perkara begitu. Mengapa perlu ada pelatihan, ada perlu peningkatan kapasitas SDM dan sebagainya? Karena mencegah itu semua terjadi gitu dalam penanganan perkara. Jangan sampai melanggar kode etik pengacara atau jangan sampai melanggar hukum. Sehingga paralegal benar-benar paralegal yang benar gitu, yang memiliki kartu tanda anggota karena sudah mengikuti pelatihan paralegal. Tidak hanya, saya paralegal tapi tidak punya kartu tanda anggota, tapi tidak pernah ikut pelatihan. Nah, akhirnya bisa dianggap sebagai bukan paralegal tapi ya paralegal atau mafia kasus atau mafia perkara gitu ya. Yang akhirnya nantinya aparat hukum bisa saja kemudian menjerat dia sebagai misalnya tindak pidana pemerasan atau tindak pidana penipuan atau tindak pidana penggelapan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, untuk menghindari itu semua makanya kita perlu mengikuti kegiatan training seperti ini, pelatihan seperti ini supaya jelas. Seorang paralegal harus memiliki kartu paralegal, tanda pengenal gitu, bahwa dia adalah seorang paralegal yang sudah mengikuti pelatihan tingkat dasar, kemudian atau pelatihan tingkat lanjut. Sejak kapan dia jadi paralegal dan seterusnya. Kemudian dalam penanganan perkara dia punya surat kuasa dalam hal penanganan perkara itu. Dan di dalam surat kuasa itu dia tidak berdiri sendiri tetapi dia berteman dengan pengacara yang menangani perkara itu. Kemudian di dalam menangani perkara itu tidak hanya dengan surat kuasa tapi dikuatkan dengan perjanjian, surat perjanjian kerjanya antara paralegal, pengacara dan si pencari keadilan untuk menyelesaikan masalahnya. Sehingga semuanya berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku begitu ya. Tidak dan
dilakukan secara serampangan atau secara tidak bertanggung jawab. Baik, mungkin ada pertanyaan selain itu? Silakan. Mengenai perjanjian ini, kalau jelas berarti ya kita bersyukur ya karena hari ini kita bisa ketemu dan saya juga tidak bisa mengawal kita sampai pukul 12 ya karena hari ini di samping saya ada kepentingan keluarga. Tadi pagi kami mengalami kedukaan ya, ada keluarga kami yang meninggal dunia dan pukul 12 nanti akan dikuburkan. Kemudian saya harus hadir, kemudian ada pesta pernikahan juga hari ini yang harus saya hadiri, sehingga saya tidak bisa mengawal teman-teman sampai pukul 12. Kemudian rencana saya hari ini kita juga akan, minggu ini kita akan mendengarkan pemaparan dari teman kita Bapak Widodo dari Jakarta untuk memberikan materi tentang pajak, perpajakan. Tapi sampai hari ini saya belum mengecek lagi kesiapan beliau, karena mengingat tadi ada beberapa hal untuk minggu ini yang tidak bisa saya tinggalkan. Mungkin kita akan masuk ke materi pajakan dan lain sebagainya itu di minggu berikutnya ya, di minggu ke depan gitu ya. Dan mudah-mudahan kegiatan ini kita selenggarakan sampai dengan akhir bulan ya, untuk tahap 1 gitu. Mudah-mudahan tahap 2-nya kita tetap akan berlanjut pendidikan paralegalnya selama setahun penuh ya. Jadi setahun penuh kita akan menjalankan kegiatan ini sampai dengan mudah-mudahan ya paralegalnya sudah memahami tugas pokok dan fungsinya. Dan ke depan mungkin kita akan paralegal yang sudah lulus ataupun selesai mengikuti pelatihan itu akan kita tetap berkoordinasi melalui aplikasi Zoom. Cuma mungkin waktunya tidak lagi setiap Sabtu Minggu, tetapi bisa jadi kita akan selenggarakan setiap hari gitu ya. Setiap hari di mana misalnya jam kantor gitu ya. Setiap hari pada saat jam kantor gitu. Jadi paralegal yang sudah kami berikan kartu identitas nanti itu akan kami sediakan untuk aplikasi Zoom meetingnya dengan teman-teman pengacara yang ada di Bantuan Hukum Usman Aliasa dan rekan. Sehingga teman-teman ketika menangani perkara bisa berkonsultasi langsung di aplikasi Zoom meeting tersebut. Pak, saya ini ada masalah begini gitu. Klien saya ada begini-begini, gimana? Surat kuasanya kayak apa modelnya dan seterusnya. Itu kita bisa sharing nanti di aplikasi Zoom maupun di WA Group nantinya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Karena kita punya waktu sangat. Cuman Pak Usman, halo. Ya, silakan. Cuman mungkin ini ke persoalan kode etik seorang paralegal. Nanti kita sambung Pak ya. Kode etik itu di minggu berikutnya. Oh ya, siap. Karena sudah 1 menit ini ya. Baik, kalau demikian saya rasa saya cukupkan dulu ya untuk pertemuan kita siang hari ini. Kita jumpa kembali di minggu depan ya, hari Sabtu dan hari Ahad. Makasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Foto bersama dulu Pak, foto bersama. Oh, foto bersama, oke. Ya. Foto bersama, silakan. Ya, tolong diaktifkan dulu videonya. Ya, waktunya 1 menit ini. Silakan dipoto ya. Silakan di screenshot ya. Waktunya 1 menit sudah. Oke, silakan.